Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dara Raudatul Jannah 1905-1060-1009, Laboratorium Termodinamika, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syahwala. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus Carnot dan mesin pendingin. Apa itu siklus Carnot? Siklus Carnot merupakan suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Siklus adalah suatu rangkaian sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan semula. Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversibel yang pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824, seorang insinyur Prancis. Mesin teoritis yang menggunakan siklus Carnot disebut dengan mesin kalor Carnot. Bentuk pada siklus Carnot. Jika pada siklus tersebut dapat berlangsung secara terus-menerus, maka kalor yang diberikan bisa diubah menjadi sebuah usaha mekanik. Proses pada siklus Carnot. Proses pada siklus Carnot ada 4. Pertama, proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Maksudnya, pada proses ini sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Kedua, proses BC adalah pemuaian adiabatik. Maksudnya, selama proses ini berlangsung suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Ketiga, proses CD adalah pemampatan isotermal pada suhu T2. Maksudnya, pada proses ini sistem menerima usaha WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Dan yang keempat, proses DA adalah pemampatan adiabatik. Maksudnya, selama proses ini suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi, yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Usaha total yang dilakukan oleh sistem untuk satu siklus sama dengan luas daerah di dalam siklus pada diagram P kurang V. Mengingat selama proses siklus Carnot, sistem menerima kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Maka usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum termodinamika terdapat pada slide selanjutnya. Q sama dengan delta U tambah W, Q1 kurang Q2 sama dengan 0 tambah W sama dengan Q1 kurang Q2. Dalam menilai kinerja suatu mesin, efisiensi merupakan suatu faktor yang penting. Untuk mesin kalor, efisiensi mesin ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan yang diberikan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Eta sama dengan W per Q1 kali 100% sama dengan Q1 kurang Q2 per Q1 kali 100% sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Untuk siklus Carnot berlaku hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1 sehingga efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan sebagai berikut. Eta sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Dengan keterangan, Eta adalah efisiensi mesin Carnot, T1 adalah suhu reservoir bersuhu tinggi atau Kelvin, T2 adalah suhu reservoir bersuhu rendah atau Kelvin. Efisiensi mesin Carnot merupakan efisiensi yang paling besar karena merupakan mesin ideal yang hanya ada di dalam teori. Artinya, tidak ada mesin yang mempunyai efisiensi melebihi efisiensi mesin kalor Carnot. Apa itu mesin pendingin? Mesin pendingin merupakan mesin kalor yang bekerja terbalik. Jadi, mesin kalor mengambil kalor dari tempat yang bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi. Untuk kemampuan sebuah mesin pendingin dinyatakan sebagai koefisien daya guna yang diberi lambang Kp dan dirumuskan dengan persamaan Kr sama dengan Q2 per W. Oleh karena usaha yang diberikan pada mesin pendingin tersebut dinyatakan dengan W sama dengan Q1 kurang Q2. Persamaan di atas dapat ditulis menjadi Kr sama dengan Q2 per Q1 kurang Q2. Jika gas yang digunakan dalam sistem mesin pendingin adalah gas ideal, persamaan dapat dituliskan menjadi Kp sama dengan T2 per T1 kurang T1.
Siklus mesin pendingin. Siklus mesin pendingin ada 4. Pertama, proses AB adalah proses Joule Kelvin, di mana selama proses berlangsung, keadaan sistem bukanlah keadaan setimbang, karena harga P dan V dari saat yang satu ke saat yang lain tidak dapat diketahui, hanya keadaan awal dan keadaan akhir yang merupakan keadaan setimbang dengan harga P dan V yang tertentu. Kedua, proses BC, di mana pada proses ini berlangsung proses evaporasi atau penguapan pada tekanan dan temperatur tetap dengan disertai penyerapan kalor sebesar Q2. Ketiga, proses CD. Pada proses ini berlangsung proses kompresi atau pemampatan secara adiabatik sampai temperatur uap melebihi harga T1. Dan yang terakhir adalah proses DA, di mana proses pendinginan secara isobarik sampai temperatur uap mencapai harga T1 yang dilanjutkan dengan pengembunan atau kondensasi pada tekanan temperatur tetap. Contoh mesin pendingin. Yang pertama ada lemari es. Dalam sebuah lemari es berlangsungnya suatu siklus yang dinamakan siklus pendinginan. Agar proses ini dapat berlangsung, diperlukan suatu zat yang mudah berubah wujud dari cair ke gas ataupun sebaliknya. Pada dasarnya, prinsip kerja dari lemari es adalah memanfaatkan sifat dari gas freon yang suhunya akan menjadi rendah bila tekanannya juga rendah. Yang kedua ada air conditioner atau AC. Mesin pendingin udara adalah alat yang menghasilkan udara dingin dengan cara menyerap udara panas di sekitar ruangan. Proses udara menjadi dingin adalah akibat adanya pemindahan panas. Ruangan di dalam AC dibagi menjadi dua, yaitu ruang dalam dan ruang luar. Bagian ruang dalam udaranya dingin karena adanya proses pendinginan. Bagian ruang luar digunakan untuk melepaskan panas ke udara sekitar. Secara umum, gambaran mengenai prinsip kerja AC adalah 1. Penyerapan panas oleh evaporator, 2. Pemompaan panas oleh kompresor, dan 3. Pelepasan panas oleh kondensor.